itu sampai 3 kali. Qala qultu ya Rasulullah man abirru. Kemudian diulangi lagi. Wahai Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk aku berbakti kepadanya? Qala abaka. Rasulullah menjawab, ayahmu. Qala qultu ya Rasulullah, thumma man? Kemudian siapa wahai Rasulullah? Qala al-aqrab fal-aqrab. Yang paling dekat, kemudian yang paling dekat setelah itu. Maksudnya kerabat yang terdekat. Rawahu Ma'mar. Diriwayatkan oleh Ma'mar. Wa 'anil Hasan, kemudian di sini disebutkan athar dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, annahu qala lil ummi thulutsal bir. Bagi ibu 2/3 sikap bakti. Walil ab thuluts, dan sepertiganya untuk ayah. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Wa 'an Abi Ishaq Asy-Syaibani annahu qala qultu lisya'bi al-ummu wal abu fil birri sawa. Qala al-ummu ahaq. Akhrajahul Marwazi. Dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata, aku bertanya kepada Asy-Sya'bi, ibu dan bapak dalam sikap berbakti sama? Apakah sama? Qala al-ummu ahaqqu. Maka Asy-Sya'bi menjawab, ibu lebih berhak untuk mendapatkan sikap berbakti. Maksudnya haknya lebih besar. Dikeluarkan oleh Al-Marwazi. Wa an Yahya ibni Abi Katsir annahu qala lil thulutsal bir. Akhrajahul Harbi. Dan dari Yahya bin Abi Katsir, dia berkata lil thulutsal bir, bagi ibu 2/3 sikap berbakti. Akhrajahul Harbi, dikeluarkan oleh Al-Harbi. Ini 7 hadis yang menjelaskan tentang sikap berbakti kepada kedua orang tua. Dari hadis yang pertama, bahwa berbakti kepada kedua orang tua itu termasuk amalan yang paling afdal, amal yang paling utama. Kemudian di hadis yang kedua tadi, bahwa tidak mungkin bagi seorang anak untuk bisa membalas jasa kedua orang tuanya. Kemudian pada hadis selanjutnya perintah untuk taat kepada kedua orang tua, dan perintah ini melaksanakan apa yang diinginkan oleh kedua orang tua selama yang diperintahkan itu adalah hal yang baik, yang tidak bertentangan dengan syariat. Adapun apabila yang diperintahkan adalah sesuatu yang dilarang di dalam syariat atau bahkan kekufuran, maka tidak boleh mentaatinya. Kemudian disebutkan tentang larangan durhaka kepada kedua orang tua. Dan tadi disebutkan ucapan Ibnul Jauzi rahimahullah bahwa yang dimaksud dengan durhaka itu adalah tidak taat kepada keduanya dalam perkara yang ma'ruf. Demikian juga adab yang buruk terhadap keduanya, apakah melalui ucapan maupun perbuatan. Dan tadi 2 hadis yang terakhir, yang ke-6 dan ke-7, menjelaskan bahwa seorang ibu itu memiliki hak yang lebih besar yang harus ditunaikan oleh anak, lebih besar haknya dibandingkan dengan ayah. Sehingga para ulama menyebutkan bahwa 3/4 hak, 3/4 sikap bakti itu untuk ibu, dan 1/4-nya adalah untuk ayah. Dan saya tadi mungkin keliru dalam menerjemahkan di athar dari Al-Hasan. Anil Hasan rahimahullah annahu qala lil thulutsal bir, 2/3. Saya tadi terjemahkan 3/4, apa 2/3? 2/3, betul berarti ya? Ya. 2/3. Kemudian dari Yahya bin Abi Katsir lil thulutsal bir, ibu 2/3. Jadi tadi disebutkan 3/4, ada 2/3. Maksudnya hanya ingin menjelaskan bahwa kedudukan ibu atau hak seorang ibu itu lebih besar dibandingkan dengan hak seorang ayah. Ini yang bisa disampaikan dalam pertemuan malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.
Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi